Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah sekalian ini, adik-adik GKPI Yogyakarta. Gimana ini kabarnya? Sehat Bung Yones? Wah, iya tentu saja sehat. Soalnya di ayat hafalan ini yang sering diputar di YouTube, Abang lihat pada semangat-semangat, sehat-sehat semua. Puji Tuhan kalau begitu ya. Oke, kalau begitu kali ini kita akan memulai ibadah yang akan dipimpin oleh Bang Jones sebagai pembawa pujian, dan Bu Lis yang akan membacakan firman-Nya nanti, yang akan membawakan khotbah. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Oke, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip, karena walaupun Bang Jones nggak ada di samping kalian, Bang Jones tahu, wah si Joseph ini nggak doain, wah si Bona ini nggak doain. Oke, gitu ya. Jadi harus berdoa. Oke, lipat tangannya ya. Yang bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan. Pada kali ini kami masih dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Walau secara online, kiranya ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan bernyanyi satu buah lagu. Judulnya wah, saya senang jadi anak Tuhan. Pada nyanyi yang di rumah, oke? Kita mulai. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong, bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Nah, ini adik-adik yang di rumah udah nyanyi ini, nanti kalau nggak ibadah, dia nggak ngikuti Bang Jones menyanyi, nggak ikuti Bang Jones berdoa, itu namanya dia sudah berbohong. Jadi kalau dia udah nyanyiin berarti dia sudah berjanji, gitu ya. Baiklah adik-adik sekalian, kali ini kita memasuki ayat hafalan yang diambil dari Yosua 24 ayat 15b. Nah, dipersilakan untuk adik-adik. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, terima kasih buat adik-adik yang telah mengirimkan videonya ke kita, ke guru-guru sekolah minggu. Jadi untuk adik-adik yang di rumah juga yang ingin ditampilkan di YouTube minggu depan, silakan direkam, dihafal. Oh, ini. Wah, nanti bisa ditampilkan, dikirim ke guru sekolah minggu. Jadi bisa ditampilkan di YouTube ya. Oke, kali ini kita akan memasuki firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Judulnya Yesus di dalam rumahku. Kita akan pakai 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa India. Oke? Kita akan mulai lagunya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy
Kusi he, kusi he, kusi he, jap Jesu mereka mende. Kusi he, kusi he. Dipersilakan Ibu Lis. Salam, selamat pagi untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar? Ya, luar biasa. Kita semua luar biasa. Kita semua sehat. Kita semua tetap semangat walaupun kita masih beribadah secara online. Adik-adik juga semangat dalam mengikuti pelajaran di sekolah dengan cara online di rumah ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati kami sehingga kami boleh untuk dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Aku senang beribadah. Nah, adik-adik, siapa yang suka beribadah? Ya. Kita semua senang beribadah ya. Nah, apa tuh beribadah itu? Nah, beribadah yaitu datang ke gereja, memuji, memuliakan nama Tuhan, bernyanyi bersama, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan. Kita semua anak-anak Tuhan harus rajin beribadah. Nah, firman Tuhan pagi hari ini ada seorang yang sangat rajin banget untuk beribadah. Walaupun dia ditindas, walaupun dia tidak disukai, tetapi dia tetap mau beribadah kepada Tuhan. Siapa dia? Ayo kita buka kitab Daniel. Kitab Daniel 6 ayat 11 sampai dengan 12. Sudah? Oke, akan Bulis bacakan ya. Daniel 6 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, adik-adik, siapa sih Daniel ini? Ayo kita sama-sama melihat siapa Daniel, ya. Daniel salah satu orang yang dipilih, ya, yang dipilih oleh Raja Darius, ya. Nah, Daniel ini salah satu orang yang ada di pembuangan di Babel. Nah, mereka ada dalam pembuangan dan mereka menjadi budak, ya. Tapi Daniel ini yang dipilih Allah. Dia cakep, dia rajin, pokoknya super hebat, kayak anak-anak sekolah minggu, ya. Nah, singkat cerita, ini ada di Babel itu waktu Daniel dipilih itu rajanya Darius. Nah, Darius ini tidak bisa bekerja sendiri karena dia juga sudah berumur waktu dia dipilih menjadi raja. Umurnya sudah 62 tahun. Wah, sudah lumayan ya, sudah opung-opung ya. Nah, terus Daniel ada di antara
beberapa orang yang dipilih oleh Raja Darius. Karena Raja Darius itu memilih wakil untuk sama-sama bekerja sebanyak 120. Nah, 120 itu termasuk Daniel. Dan Daniel ini adalah baik di mata Tuhan dan baik di mata Darius. Dia bekerja dengan baik, dia pokoknya semua serba baik. Kayak anak-anak sekolah minggu, ya. Nah, lalu teman-temannya sudah pasti dong kalau mereka pada ngiri, ya. Kalau teman-temannya ini bekerjanya sesuka hati. Tetapi kalau Daniel tetap bertekun selalu bekerja untuk raja. Maka rajanya senang. Dan karena rajanya senang, kawan-kawannya ngiri. Nah, nggak boleh ya kita ngiri ya. Nah, lalu teman-temannya ini bersepakat supaya Daniel celaka. Terus apa dong yang dilakukannya? Nah, dia menghadap Raja Darius supaya Raja Darius itu membuat peraturan, membuat undang-undang. Lalu dibuatnya undang-undang itu, kata teman-teman Daniel yang jahat itu begini, Raja, sekarang Raja harus berbuat sesuatu, membuat undang-undang, peraturan. Apa itu? Katanya gitu. Ya, di negeri kita ini ada orang yang tidak mau menyembah raja. Tidak ada yang mau patuh kepada raja. Dia hanya menyembah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mohon raja membuat undang-undang supaya ditulis bahwa barang siapa tidak menyembah raja, tidak tunduk kepada raja, dia hanya tunduk kepada Allah, akan dihukum, kan gitu. Terus mendengar toh Raja Dariusnya mendengar, lalu Raja Darius mengesahkan undang-undang itu. Akhirnya sudah surat itu sudah beredar dan surat itu sudah sampai kepada Daniel. Nah, di ayat 11 perhatikan lagi ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Nah, anak-anak sekolah minggu, ini Daniel sudah mendengar, sudah tahu, sudah menerima surat dari raja. Namun Daniel tetap berdoa. Daniel pergi ke rumahnya. Di rumahnya itu ada kamar atas, ada tingkap-tingkap yang terbuka di sana ke arah Yerusalem. Lalu 3 kali sehari Daniel berdoa kepada Tuhan. Daniel tetap memuji Allah. Nah, seperti yang biasanya dilakukan, Daniel tidak mau menyembah raja. Pokoknya selain Allah, Daniel tidak mau menyembah. Nah, hal itu diintip-intip sama teman-temannya. Nah, teman-temannya itu mengintip Daniel waktu Daniel berdoa. Ayat 12, perhatikan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Nah, mereka melihat bahwa Daniel bertekun, berdoa, dia bermohon kepada siapa? Kepada Allah. Nah, adik-adik, kita mau seperti Daniel. Apapun yang akan terjadi, kita tetap
beribadah kepada Tuhan. Dia bertekun kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu berapa kali sehari berdoa? Coba. Bangun tidur pasti. Mau belajar atau mau berangkat sekolah? Iya. Mau makan? Iya. Terus apa lagi? Masih banyak ya. Mau tidur berdoa lagi. Banyak anak-anak sekolah minggu mau berdoa kepada Tuhan. Dan kita mau tetap bertekun, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tidak mau berdoa kepada ilah-ilah lain, tetapi kita mau berdoa kepada Tuhan. Baik, coba sekarang kita kembali membuka ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini yang sudah diberikan oleh Kak Riris dan yang bertugas yang tadi sudah membacanya. Sekarang kita mau baca bareng-bareng yuk. Nah, dari kitab Yosua ya. Tadi sudah dibaca sama teman-teman yang bertugas. Saat ini kita sama-sama Bu Lis bersama-sama dengan anak-anak yang ada di rumah semua membaca. 1, 2, 3. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bertekun dalam Tuhan. Kita rajin sekolah minggu. Walau sekarang sekolah minggunya baru ibadahnya secara online, tapi kita semua mau datang kepada Tuhan. Kita tidak main-main terus. Main-mainnya masih panjang. Tapi kita mau bersekolah minggu bersama Kak Riris, bersama Bang Jones, bersama teman-teman yang lain. Nah, kita mau datang kepada Tuhan. Seperti Daniel yang pergi ke rumah di atas yang menghadap ke Yerusalem. Dia berdoa 3 kali sehari. Dia memohon kepada Tuhan Allah. Dia mau memuji Allah. Kita pun mau seperti Daniel. Selalu berdoa, selalu bertekun, selalu memuji nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Allah atas firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami boleh seperti Daniel untuk tetap bertekun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Ibu Lis, terima kasih atas firman Tuhan yang diberikan kepada adik-adik sekolah minggu. Semoga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mendengarkan dengan seksama dan dapat melakukan, praktekkan di kehidupan mereka sehari-hari. Oke, untuk adik-adik yang di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan persiapkan persembahan, nanti dikasih ke mama papanya supaya bisa dikirim ke gereja ya. Kita akan bernyanyi satu buah lagu yang berjudul Wah, serigala ada lubangnya. Oke, setelah itu nanti akan ditutup doa oleh Ibu Lis. Kemudian kita akan bernyanyi Bapa terima kasih. Oke ya, kita mulai lagunya nih. Serigala ada
Baik, anak-anak sekolah minggu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk kita semua biar kita tetap sehat dan semangat. Oke, kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih kemurahan Tuhan, berkat Tuhan buat setiap kami, sehingga kami boleh untuk datang kepadamu dalam ibadah kami. Baik kami secara online ini Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati kami untuk kami bertekun di dalam Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau berdoa syafaat. Tuhan yang memberkati setiap kami anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengasihi, memberkati kami, memberikan hikmat akal budi bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami selalu beribadah kepada Tuhan. Kami senang beribadah kepada Engkau ya Tuhan, dengan penuh sukacita. Dan Tuhan kami berdoa supaya anak-anak sekolah minggu tetap senantiasa bertekun di dalam Tuhan. Tuhan Kau tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, Tuhan berikan semangat buat mereka untuk mereka mengikuti pelajarannya secara online. Tuhan kiranya Engkau yang memampukan, Tuhan yang mencukupkan semuanya, sehingga mereka boleh dengan lancar belajar di rumah. Demikian juga kami sampai saat ini juga beribadah secara online. Tuhan yang memberkati setiap kami, memberikan kesempatan kami untuk kami anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, guru-guru sekolah minggu, Kak Riris, juga Bang Jones, dan kakak-kakak yang lainnya. Tuhan yang mengasihi, memberkati, dan memakai mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati sehingga mereka boleh membimbing kami anak-anak sekolah minggu untuk kami selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan undur dari tempat ini. Kami mau untuk melakukan aktivitas kami kembali di sepanjang hari ini dan seminggu ke depan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap kami. Tuhan berikan kesehatan setiap kami dan Tuhan jauhkan kami dari virus yang ada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan.